Lalu sekarang huruf itu hanya huruf alif yang akan menjadi titik dan fana, lenyap menjadi tiada hampa. Tiada huruf, tiada bunyi, semakin jauh tidak beranjak, dekat menjadi tiada. Lenyap dari sinar menuju sumber daripada cahaya, hingga tiada lagi cahaya. Kita adalah tercipta yang akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Ini pernah saya bawakan. Kita itu sejatinya tidak ada, ini kita hanyalah cipratan dari diri yang sejati. Karena diri kita sejatinya enggak ada. Kita enggak ada personalitas. Kita hanya punya identitas. KTP, KK, itu kan identitas. Kalau personalitasnya kita siapa sih? Kan enggak ada. Enggak ada, Mas. Tapi ditanya, personalitasnya siapa? Ya saya Diki. Identitas ada apa enggak ya? Berasal dari mani kembali menjadi mani, dan dialah yang ada, hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada, yang tiada terbayang, yang tiada terjangkau dengan yang ada. Coba dicermati kata-katanya teman-teman. Nanti kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Saya juga waktu diberikan ini saya masih bengong, wah mumet kayak. Cuma ya saya coba mencermati terus menerus ya. Maha ada adalah segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, ah. Kun fayakun. Tiada, a, i, u. Adalah terjemahan alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. A, I, U itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh yang baik menjadi banyak, yang karena huruf alif itulah menyebar dan membuat banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya yang banyak akan menjadi satu, yaitu alif. Kembali lagi menjadi alif. Alif jika berada di kepala manusia itu adalah zat Allah atau alif Allah. Ini saya gambarkan seperti titik cakra, teman-teman. Alif berada turun ke dada manusia, maka alif itu disebut alif Ahmad. Dan nyawa yang sudah tercampur dengan Muhammad, Nur Muhammad yang sudah bercampur jiwa, maka alif Ahmad namanya. Kemudian turun ke perut, kita simbolkan sebagai hawa nafsu ya. Ketika zat Allah nafsu menzohirkan dirinya menjadi jasad manusia, yaitu alif Adam. Jadi urutannya titik cakranya alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka lurus mana sih tadi alif Ahmad, kemudian turun ke perut alif Adam. Maka lurus dari dahi ke dada sampai ke perut, teng, nampak laki-laki diberi Allah, yaitu kemaluan laki-laki disebut alif. Namanya nampak jelas. Iya, Ya. Teng. Maka di dalam tubuh manusia ada 3 alif yang menopang, yaitu alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka saat mau kembali atau sakaratul maut, alif Adam naik menuju melebur ya, menuju ke alif Ahmad, alif Ahmad melebur menuju ke alif Allah. Nah, baru itu kembali atau lebur. Begitu juga dengan roh yang ditiupkan ya, masuk lewat ubun-ubun, yaitu alif Allah, alif Ahmad, langsung turun menjadi alif Adam yang penuh dengan nafsu, titik cakra lah. Sehingga hakikat banyak itu hanya ada satu tapi nampak banyak. Itulah yang banyak, tapi satu huruf, yaitu alif. Maka kesimpulannya ada 3, teman-teman. Nurzat Allah, titik Nurzat Muhammad, dan alif adalah nafas dan jiwa. Nah, kurang lebih itu yang saya rangkum, teman-teman. Mohon mungkin teman-teman banyak yang lebih mengerti perihal ini semua.
saya tolong di cross check, tolong dibantu untuk menerjemahkan itu semua. Ini kan versi yang saya tangkap, teman-teman yang saya sudah rangkum ya ini memang semuanya itu berkesinambungan, berawal dari Kiai Gen Musholih, betapa kita masih muda untuk mencari harta benda sekuat-kuatnya untuk menjadi bekal menyempurnakan syariat agama, terus menuju lagi ke Tirakat Projo, di mana kita sudah mendapatkan harta itu, kita sudah berhasil mengumpulkan harta itu. Mungkin saja kita untuk hidup bergelimpangan harta, bermewah-mewahan kita bisa, akan tetapi kita tetap harus tirakat, berdiam diri, menahan diri di tengah-tengah kemewahan itu. Yang ketiga ada Abah Derajat Asor, teman-teman ya. Ketika kita sudah benar-benar bisa menahan diri dari kemewahan itu, otomatis kita akan diangkat derajatnya. Diberi ujian dulu. Diberi ujian ya, nanti baru kita diangkat derajatnya. Tapi jangan lupa, sudah derajatnya tinggi, tetap rendah hati. Mantep, Asor. Terus yang keempat apa sih? San Muria. Adnan San Muria. Nah, teman-teman ya, ketika kita sudah melewati 3 fase itu, kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Adnan adalah laki-laki, San Muria adalah kemuliaan. Itu dengan cara kita cross check kembali apa yang selama ini kita cari, apakah halal, hak, dan batil. Kita akan dipertanggungjawabkan itu semua. Dan ketika kita sudah melewati 4 itu, yaitu terakhir, kita harus mempunyai banyak ilmu untuk bekal kita. Salah satu adalah 4 tingkatan ilmu: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat yang saya itu teman-teman ya. Tanpa saya sadari, saya sudah melewati itu semua. Semoga perjalanan kami dari Wangon sampai ke ujung Pulau Jawa, Banyuwangi menjadi wangi. Harum. Dari Banyumas ke Banyuwangi. Banyu emas, tahu sendiri teman-teman. Banyu itu artinya air. Air mengalir. Air emas. Dari banyu emas sampai ke banyu yang wangi. Wah, Harta yang kita nggak sadar. Nggak sadar ya Mas. Nggak sadar loh. Sama ya artinya ya. Sama loh. Alah, baru kebuka di sini. Banyu emas sampai ke banyu wangi. Luar biasa teman-teman. Kita tidak tahu ya. Iya. Banyu beremas. Turma belum wangi. Kembali lagi ke banyu emas ini. Wangon. Habitat. Baik teman-teman ya, saya mohon bagi yang mungkin mencermati bisa diambil hikmahnya, bagi yang sebatas menonton keseruan ya silahkan ambil hiburannya. Saya berterima kasih, intinya sudah mendampingi saya, mungkin dari saya sendirian dulu saya sampai punya saudara, bahkan sampai terbentuknya tim GASE, sampai akhirnya ujian datang lagi dan ujian datang lagi sampai sekarang ada the new GASE team ya. Ini memang sebuah perjalanan panjang yang tidak bisa saya menggunakan logika. Saya hanya mengikuti alur itu. Baik buruknya teman-teman yang menilai sendiri. Saya tidak merasa di sini yang paling baik, karena jujur kenapa sih semuanya perjalanan hidup seperti ini. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun, karena jujur saya merasakan hikmah yang luar biasa dari semua kejadian yang telah saya lalui, yang sudah nyata, jelas nyata teman-teman. Di saat para YouTuber kelimpungan dolar kuning nggak mendapatkan gaji, saya hanya berdiam diri. Ya Allah, saya selalu berdoa, ya Allah, memang kita kerja di malam hari seperti ini, tidak munafik kita akan mencari bonus itu teman-teman. Walaupun prinsip saya perjalanan adalah bonus. Dengan saya mengikhlaskan itu, bahkan saya sampai ditinggal banyak orang. Pasukan anti skilip
itu datang dan nyata apa adanya. Luar biasa. Luar biasa, istimewa. Terima kasih banyak. Sumpah demi Allah teman-teman, saya ini terkejut dalam waktu itu. Saya sampai luar biasa sama istri saya itu, Wahyu. Mas, kamu dapat uang dari mana? Katanya YouTube udah nggak gajian. Tanya begitu. Kaget ya Mas. Kaget gitu. Di saat semuanya kelimpungan. Oh ini gimana para YouTuber, gimana